العالمين ولا تكفر رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة للعالمين اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditunjuk sebagai PLT Kepala Desa Gelala dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jadolo atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Babinsa atau Bapak Babinka, yang saya hormati peserta musyawarah yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun pemuda dan tokoh perempuan, dan yang saya banggakan staf pemerintah. Di lorong-lorong itu semua tuh pasang lampu. Artinya ini dana desa itu bekerja sama dengan PLN, sehingga setiap tiang itu kita pasang lampu sehingga dia jadi terang, jadi gelap lagi. Keinginan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa hal perjalanan adalah bagaimana desa punya perencanaan itu untuk pemasangan lampu di setiap lorong-lorong itu sehingga bisa orang berjalan juga terasa. Yang ketiga masalah pendidikan. Bupati dan Wakil Bupati juga punya program ke depan bahwa pendidikan bukan bicara tentang SD, TK, SD, SMP, tapi kita bicara dari awal masalah PAUD. Keinginan Pak Bupati dan Wakil Bupati bahwa di setiap desa itu harus ada PAUD. PAUD itu dibiayai oleh dana dari desa, bukan dari pemerintah. Kalau TK, SD, SMP, dan SMA itu pemerintah. Tapi kalau PAUD itu yang pendidiknya itu juga bahwa setiap desa di mana saja itu tetap ada putus sekolah atau anak-anak yang ya katakanlah dia buta aksara. Ada juga yang buta aksara, ada juga yang putus sekolah. Kemudian putus sekolah itu perlu ada data. Dari setiap RT itu harus ada data sehingga dirangkul di desa sehingga umur dari 0 sampai 12 tahun itu sampai 6 tahun itu berapa orang. Terus kemudian dari 6 sampai 12 tahun itu berapa orang dan selanjutnya. Dan kemudian orang-orang yang katakanlah sudah usia lanjut itu. Break. Wait a minute. Yang terhormat Kepala Desa atau PLT yang saat ini, yang terhormat Pak Babinsa, yang terhormat Bapak Pendamping Desa dan Hukum. Dalam ketentuan umum Permendes PDTT Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa, pasal 4 musyawarah desa berasaskan A. Musyawarah mufakat, B. Keadilan, C. Keterbukaan, D. Transparan, E. Akuntabel, F. Partisipasif, dan G. Demokratis, dan H. Kesetaraan. Dengan ini saya buka. Yang pertama,
poin-poin yang mengingat dalam tata tertib forum musyawarah desa hari ini adalah: 1. Jumlah peserta musyawarah terdiri dari 30 orang yang telah memenuhi forum. Yang kedua, pelaksanaan musyawarah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dengan waktu pelaksanaan. Akan tetapi tadi saya juga sebelumnya saya minta maaf dengan jadwalnya jam 9, cuma molornya sampai saat ini, sampai selesai. Yang ketiga, peserta musyawarah terdiri dari unsur keterwakilan masyarakat. 4. Peserta musyawarah wajib mentaati tata tertib yang telah berlaku. 5. Peserta musyawarah berhak menyampaikan saran ataupun usulan sesuai dengan agenda musyawarah atas izin dari pimpinan musyawarah. 6. Dalam penyampaian saran dan atau usulan peserta musyawarah harus menggunakan bahasa yang sopan. Demikianlah tata tertib ini dibuat serta mengikuti untuk ditaati. Terima kasih. Acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Jelolo, yaitu Pak Hedi Koda. Yang saya hormati PLT Kades Desa Galala. Yang saya hormati Ketua PPD bersama jajarannya. Yang saya hormati Pak Babin Kanpitmas. Yang saya hormati pendamping desa kecamatan maupun desa Galala, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan tokoh perempuan kalau hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan maaf puji dan kamera syukur gertam. kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah diketawain. Nanti akan orang yang jelas bahwa setelah ini akhirnya yang masyarakat yang lain itu nilainya kurang bagus. Sekali lagi bahwa karena ini adalah orang bagaimana cara untuk menyusun itu perencanaan itu 6 tahun ke depan, itu sebagai dasar pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan yang ada di Desa Galala ini. Ya. Untuk itu, ya mungkin satu dan lain hal, mungkin juga bertepatan dengan ada duka di sana dan terada rencana, akhirnya sampai mungkin yang lain terhadir. Jadi yang sesuai dengan undangan itu adalah orang pada hari ini, yaitu pembentukan panitia tim entah 11 atau 7 ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi itu nanti setelah ini baru. Untuk itu mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa visi misi saya tadi, visi misi saya untuk menyampaikan visi misi saya itu kalau mau dilihat itu tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Camat tadi, itu juga termasuk visi misi saya maupun Ketua BPD tadi, itu pun sesuai dengan visi misi saya ya. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar lagi bahwa karena ini setelah pembentukan tim 11 atau tim 7 itu nanti tim itu akan menggali gagasan setiap RT itu muslim dusun ya, itu harus dilaksanakan
supaya aspirasi itu bukan cuma hanya orang yang ada di sini, tetapi itu dia mulai dari dusun, ya. Jadi setelah itu membentukkan tim ini, itu harus, karena ini sesuai dengan aturan bahwa orang harus mempersiapkan orang punya RPJMDes ini, itu sebelum 2023 itu sudah selesai, ya. Untuk itu saya berharap, ya, kepada yang hadir di tempat ini, terutama Bapak yang pendamping ini, orang dua yang ada di sini, orang Galala ini sebenarnya so bagus, sudah semua sudah lengkap orang di Galala ini. Untuk itu kami juga mohon dukungan, ya, mohon saran, masukan dengan segala macam supaya apa yang disampaikan oleh PJS Kades atau PLT Kades maupun Pak Camat tadi, mewakili Camat, bagaimana supaya orang di Galala ini lebih baik daripada desa yang lain. Karena orang lihat orang punya SDM di desa Galala ini, ya, Dewan pun dua, segala macam ada semua turun di desa Galala ini. Kenapa orang tidak bisa maju seperti desa-desa yang lain? Itu yang saya harapkan. Mari orang bahu-membahu untuk menjalankan pembangunan roda pemerintahan maupun pembangunan desa ini, ya, baik itu di sumber pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan itu tolong tingkatkan supaya berjalan dengan baik, ya, supaya di desa-desa lain itu saya mau supaya tolong jadi contoh. Kalau dengan adanya tolong PSDM yang ada sekarang ini yang di desa Galala ini, itu seharusnya tolong jadi contoh, ya. Orang bagaimana tolong membangun orang punya desa ini bukan semata-mata cuma hanya kepala desa saja, tetapi bagaimana orang stakeholder seluruh masyarakat ini, mari orang memberikan saran, masukan supaya dengan adanya perencanaan pembangunan ini RPJM 6 tahun ke depan ini itu adalah sebagai dasar, maka itu untuk nanti penggali gagasan itu setiap RT itu nanti masukan dari seluruh dusun supaya itu sebagai acuan untuk membuat itu RPJMDes. Jadi mungkin dari saya yang terakhir di tempat ini saya sampaikan bahwa Pelkades sudah telah selesai, yaitu pada tanggal 22 kemarin, ya, beberapa minggu kemarin itu sudah selesai, ya.